sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara Saudariku yang diberkati Tuhan? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang murtad, yaitu seorang bapak dari Jawa Tengah yang murtad percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan proses dia menjadi orang Kristen pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, istrinya dia sedang mengalami sakit payudara. Namun dia seorang tukang becak, dia setiap hari harus pergi untuk cari penumpang. Yaitu seorang tukang becak harus cari penumpang untuk mendapatkan uang supaya bisa menafkahi hidupnya dan anak istrinya yang tinggal di rumah. Namun ketika dia pergi dan pulang dengan membawa uang yang cukup banyak, dan dia langsung berikan kepada istrinya pada waktu itu. Namun istrinya dia tidak begitu senang, bahkan dia tidak senang sekali menerima uang itu karena penyakit yang sedang dilanda dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa menerima uang dengan senang hati. Dan dia bilang, "Saya sedang sakit sekali dan saya tidak mau dengan uang." Dia mengatakan bahwa saya mau sembuh, lebih bagus saya sembuh daripada saya terima uang dan dengan dalam keadaan sakit. Dan akhirnya seorang bapak ini, itu tukang becak, dia tiba-tiba berubah pikiran dengan mengajak istrinya untuk masuk di sebuah gereja yang ada di Jawa Tengah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan istrinya juga mau untuk masuk ke gereja karena dia memang, mereka ini sedang haus, sedang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya suatu ketika mereka pergi di sebuah gereja, dan karena mereka orang baru, mereka duduk di paling belakang. Dan dari situlah dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Tuhan Yesus, saya sedang di rumah-Mu sekarang, dan tolong sembuhkan istri saya yang sedang sakit. Kalau Engkau menyembuhkan istri saya yang sedang sakit, maka kami sekeluarga akan jadi Kristen, percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sampai anak cucu saya nanti akan jadi Kristen, percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Itu doanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan istrinya ini yang dilanda sakit payudara dan keluar nanah dan darah lewat payudaranya. Dan itu betapa sakitnya, betapa perihnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena waktu di agama lamanya dia sudah pergi berobat di mana-mana dan dia
tidak menemui satu orang pun yang dapat menyembuhkan istrinya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah yang namanya sakit karena dosa. Kita masih ingat, Bapak Ibu Saudaraku, sebuah cerita yang ada di kitab suci, di mana seorang lumpuh itu yang tidak bisa berjalan, dan ketika orang-orang di situ sedang menyembah Tuhan, menyembah Allah, dan mereka mendengar bahwa Yesus sedang ada di situ, dan orang-orang yang pernah tahu, yang pernah dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, dia punya mujizat, dan orang-orang di situ mau bawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Mereka gotong dan mereka tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa. Kenapa? Karena banyak orang, saking banyaknya orang yang menyembah Tuhan di situ, sampai tidak ada jalan untuk membawa orang lumpuh itu ke di hadapan Yesus supaya disembuhkan. Dan akhirnya 4 orang yang pikul, yang gotong orang yang lumpuh ini, mereka mencari cara untuk datang kepada Yesus supaya disembuhkan. Dan akhirnya mereka membuka atap rumah orang tersebut, dan mereka melewatkan orang lumpuh itu, dan mereka turunkan lewat atap rumah itu, dan mereka persis di depan Yesus, di hadapan Yesus. Dan apa kata Yesus? Dia bilang, dosamu sudah diampuni, dan imanmu yang dapat menyelamatkan dirimu. Dan akhirnya orang itu sembuh. Yesus bilang, bangunlah dan angkatlah tilammu. Dan orang banyak di situ, orang-orang Farisi heran, Bapak Ibu Saudara. Mereka kaget. Bahkan ketika mereka mendengar Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, mereka berpikir bahwa bukan kenapa dia mengatakan seperti itu, bukan Allah yang bisa menghapus dosa, dan sempat mereka berpikir seperti itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus tahu dalam hatinya bahwa orang-orang ini berpikir seperti itu, dan dia bilang, manakah lebih baik, orang disembuhkan atau orang tetap dalam keadaan sakit? Nah, akhirnya mereka begitu tidak senang dengan Tuhan Yesus kalau dia menyembuhkan orang yang sakit, sebab mereka tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itulah punya kuasa yang sangat luar biasa. Yesus itulah yang punya mujizat. Yesus itulah yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan seperti inilah Bapak Ibu Saudara, tidak persis ceritanya, tapi memang ada orang yang sakit karena dosa, ada orang sakit karena penyakit. Jadi orang sakit karena dosa seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika dia mengambil alih untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penyakit apapun dia pasti sembuh. Intinya dia beriman saja kepada Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan sakit karena dosa, bukan sakit karena penyakit, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, seorang bapak ini mereka mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang di sekelilingnya di sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah pada waktu itu, mereka tidak senang dengan dia ketika dia jadi orang Kristen. Bahkan mereka menghina,
mereka membenci Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mereka begitu hina-hina kata-kataan seorang bapak ini. Dan seorang bapak ini hanya menjawab, aku ampuni dosaku Tuhan. Dia hanya bilang begitu. Dan saya biar bagaimanapun saya akan tetap jadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang sangat luar biasa, untuk menjadi pemberita Injil di mana-mana Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan sampai-sampai Bapak Ibu Saudaraku, langganan-langganannya yang dulu teman-teman orang Islamnya, begitu mereka tahu dia jadi orang Kristen, mereka tidak lagi berlangganan. Mereka tidak mau lagi naik becaknya seorang bapak ini. Tapi seorang bapak ini dia tetap terus memberitakan Injil. Dan suatu ketika dia dapat Alkitab dari seorang Kristen, dan dari situ dia belajar, dia membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan di situ dia semakin dikuatkan, semakin dia tahu siapa itu Yesus yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen yang Kristen dari lahir, jangan kalah dengan seorang bapak ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Marilah juga kita harus baca Alkitab itu yang adalah firman Allah yang hidup. Harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Maka kita juga akan lebih tahu lagi siapa Tuhan yang sebenarnya. Siapa itu Yesus yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu semoga kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati dan iman mereka juga dapat dikuatkan melalui kesaksian ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita menyaksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Shalom, selamat menyaksikannya. Perkenalkan, nama saya Ngapurono Karno. Saya asal dari Pati, Jawa Tengah, kota kecil di lereng Gunung Muria. Jujur aja, saya pada malam hari ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berlatar belakang bukan dari orang keluarga Nasrani, enggak. Saya dari keluarga seberang yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu semuanya lah. Waktu itu saya sudah berkeluarga, saya punya anak dua, semuanya cewek-cewek. Dan pada saat itu, karena pekerjaan saya sehari-hari hanya seorang tukang becak. Saya bukan seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantoran, saya hanya tukang becak. Yang penghasilan saya pas-pasan, kerja sehari buat makan sehari. Dan pulang dari kerja itu istri saya mengeluh, katanya payudara kirinya dia sakit. Karena saya orang desa, orang Jawa, dan tidak mengenal medis atau apa, seperti biasa saya obatkan ke paranormal, ke ustadz, ke kiai, bahkan sampai datang ke daerah Jawa bagian selatan di wilayah Wonosobo. Tapi semuanya itu tidak ada hasilnya, dan hasilnya nol. Dan dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil peras keringat saya becak. Tapi bagaimanapun juga istri tetap sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit. Saya sakit seperti ini gimana. Saya bilang, kamu mau enggak besok ajak ke gereja? Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja?
Kamu sudah sholat tahajud setiap malam, sudah wiridin setiap malam, tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad gitu. Tapi saya bersikukuh, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jaraknya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat gereja yang buat saya untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, yaitu sebuah gereja karismatik dan gereja Jawa. Saya datang dari situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sama jam 6 sore. Lantas saya pulang. Saya bilang sama keluarga, besok minggu kita ke gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang, para jemaat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat kecil, sedikit sekali. Dan besok dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, kok itu pada sembahyang sunnah gitu? Oh iya, dia sholat sunnah, saya bilang gitu. Udah, kami sholat sunnah juga. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumah-Mu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah waktu terus berlalu. Di minggu ketiga saya juga datang lagi. Saya ibadah. Saya datang ke gereja naik angkot. Dari 3 datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol. Doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaatnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Udahlah, kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh, pasti saya bilang gitu. Dari itulah saya maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya Jumat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, Ibu sakit apa? Dia bilang, saya sakit ini sudah hampir 4 tahun dok. Pak pendeta. Ibu percaya hari ini ada mujizat Tuhan. Itu saya dengarkan dari belakang. Ya, saya percaya. Dia bilang seperti itu. Kalau ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah. Dan segala penyakitnya akan dibuang ke tubir laut paling dalam. Dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa. Itu saya dengarkan. Tadi doakan bersama-sama dengan para pendeta dan atua di situ. Istri saya disuruh balik, dia menangis. Istri saya menangis, pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya disuruh ke kamar mandi untuk meraba, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter ada sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, tidak keluar-keluar ada apa. Begitu saya ketuk pintu kamar mandi, kamu ada apa tidak keluar-keluar? Ternyata dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, Alhamdulillah, aku sembuh. Saya bilang ini di gereja bukan di masjid. Jangan bilang Alhamdulillah. Puji Tuhan. Saya bilang gitu. Dari itulah sakit kanker payudara stadium 4 yang sudah dinyatakan akut oleh dokter sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Air susu yang selama ini kami pompa yang keluar darah dan nanah, ternyata keluar air susu yang murni. Akhirnya saya pulang naik bis dengan mata agak sebat semua karena menangis bersyukur, menangis bahagia karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Saya bilang, anak di rumah tadi dikasih susu cuma 2 botol kecil-kecil. Ayo kita pulang. Ini sudah hampir jam 8 lebih. Karena kebaktian pagi jam 6 sampai jam 8. Saya pulang, saya naik angkot.
hati saya merasa damai, merasa bersuka cita yang luar biasa. Tuhan ternyata telah memanggil dan memilih saya. Memanggil dan memilih saya. Akhirnya sampai di rumah, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Segala apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Walaupun saya terlahir bukan dari orang Kristen, bukan dari orang Nasrani, tapi itulah Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Akhirnya saya tetap biasa bekerja becak setiap hari. Saya dapat penumpang orang jemaat GITJ. Pagi-pagi saya narik becak. Saya ditanyai, Mas Ngapurono sekarang jadi orang Kristen ya? Saya jawab, iya Bu. Saya terbuka, saya jujur. Walaupun setelah saya jadi orang Kristen, semua masyarakat di desa kami mengucilkan saya, merendahkan saya. Bahkan semua membelekis pekerjaan saya, tidak mau memberikan pekerjaan. Bahkan penumpang-penumpang di pasar yang terkadang baik dengan saya, dia bilang, sekarang kamu jadi orang Kristen, aku mau naik becak kamu. Tapi tetap saya berseru kepada Tuhan. Saya tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku harus pikul salib seperti ini. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetap saya jalani. Akhirnya saya dikasih Alkitab sama jemaat gereja tadi yang jadi penumpang saya. Dia bilang, Mas Ngapurono sudah punya Alkitab? Belum Bu. Saya kemarin tanya di toko buku Kana di Kota Pati. Daerah kami dengan Kota Pati kurang lebih 25 kilo jarak. Saya naik bis cari Alkitab. Ternyata harganya sangat mahal sekali. Kurang lebih 50.000 saat itu. Saya tidak jadi beli. Tak pikir uang 50.000 tak belikan Alkitab. Mending tak buat beli beras sama susu untuk anak saya seperti itu. Akhirnya karena kemurahan Tuhan saya dapat Alkitab. Dan di dalamnya ada tulisan Alkitab dari Gideon. Sampai sekarang masih saya simpan. Saya pelajari, saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tak baca, tak pelajari, semua saya pelajari. Dan saya menemukan ayat yang sangat memberkati saya. Memberkati saya, ternyata saya dipilih Tuhan itu lewat Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasih, akan aku hajar dan aku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari itu saya betul-betul tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun, saya tetap mempelajari Alkitab tersebut. Saya tetap selalu belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan tersebut, yang sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur sekali selama saya jadi orang Kristen ini, saya bisa memahami apa arti kasih, apa arti mengampuni. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat orang Bapak ini ketika dia menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa mengampuni, dia bisa memaafkan, dia bisa dia mendapatkan ajaran kasih. Selama ini yang dia nggak pernah mendapatkan damai sejahtera, sukacita ketika dia mengambil alih menjadi orang Kristen, dia bisa mendapat yang namanya atau mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, dan bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat luar biasa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ajaran yang penuh kasih luar biasa. Dan memang di balik itu kita harus memikul salib kita sendiri, karena pastinya kita akan mengalami yang namanya kebencian, hinaan, dan lain sebagainya, dan kita harus siap terima semuanya itu. Tapi di balik itu Tuhan pasti akan bersama kita memberikan jalan keluar. Dan sampai ketemu di video berikutnya.